A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan atau edukasi adalah usaha dasar terencananya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandasan undang-undang. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah, sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tidak dalam melaksanakan nilai-nilai karakter. Semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter ini pada hakikatnya adalah usaha pembangunan karakter peserta didik. Kondisi tersebut penting agar peserta didik melihat, menghayati, dan memperoleh teladan atau contoh konkret dari lingkungan kondisif dengan karakter baik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian mereka. Pendidikan dapat mempengaruhi kebudayaan suatu negara melalui berbagai cara. Pendidikan merupakan upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup yang terkait dengan kebudayaan. Pendidikan juga bertugas untuk membentuk agar manusia dapat mewujudkan perilaku yang makhluk yang berbudaya dan mampu baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pribadi, pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk mengenal, memahami, dan menghargai kebudayaan nasional kepada generasi muda melalui kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran tentang sejarah, bahasa, seni, adat istiadat, dan nilai-nilai kebudayaan. Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, kami tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang analisis pandang siswa kelas 11 UPT SMA 14 Sinjai mengenai pelaksanaan budaya 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, santun di sekolah. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana pandangan siswa kelas 11 SMA 14 Sinjai mengenai pelaksanaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui pandangan siswa kelas 11 SMA 14 Sinjai mengenai pelaksanaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. D. Manfaat penelitian. 1. Bagi penelitian dapat menambah dan meningkatkan karakter yang lebih disiplin dan berperilaku yang baik. 2. Bagi siswa dapat menjadikan atau memberikan siswa kepribadian yang baik serta disiplin dan yang lebih baik. Para siswa dapat belajar bagaimana menghormati satu sama lain antara warga sekolah serta terjalin tali silaturahmi atau persaudaraan antara warga sekolah yang baik. 3. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang implementasi pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun dalam penanaman karakter disiplin peduli sosial, toleransi pada peserta didik UPT SMA 14 Sinjai.
Bab 2. A. Kajian teori. 1. Pengertian analisis. Arti analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI adalah penyelidik terhadap peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 2. Pengertian pandangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memerhatikan, melihat, dan sebagainya. 3. Pengertian siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, siswa adalah murid atau pelajar yang berada pada tingkatan pendidikan sekolah dasar dan menengah. 4. Pengertian budaya atau kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Arti lainnya dari kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. 5. Pengertian sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sekolah merupakan suatu bangunan atau lembaga yang dipakai untuk aktivitas atau kegiatan belajar mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi. 6. Pengertian budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. A. Senyum. Senyum dalam ajaran Islam bernilai ibadah. Biasanya seseorang tersenyum karena mereka sedang bahagia. Senyum menambah manisnya wajah walaupun berkulit sangat gelap dan tua keriput. B. Salam. Ucapan salam digunakan untuk membuka sebuah pertemuan ketika seseorang berpisah atau dalam keadaan khusus lainnya, seperti khutbah atau pidato, dan semacamnya. Salam adalah ucapan yang diucapkan seseorang dengan maksud untuk memberi keselamatan dan doa. C. Sapa. Sapa merupakan salah satu teguran yang diberikan kepada orang lain. Banyak cara untuk menyapa. Salah satunya adalah dengan cara hai, halo, atau dapat pula dengan memanggil nama. D. Sopan santun. Sopan santun merupakan salah satu unggah-ungguh dalam adat Jawa menurut Culpeper dan Holdirhide. B. Kerangka pikir. Berdasarkan definisi tersebut, analisis dapat diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Bab 3. Metode penelitian. A. Variabel penelitian. Variabel secara sederhana dapat diartikan sebagai ciri dari individu, objek, gejala, dan peristiwa yang dapat diukur secara kualitatif ataupun kuantitatif menurut Sujana 1988. B. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang dimaksud adalah pandangan siswa kelas 11 UPT SMA Negeri 14 Sinjai mengenai pelaksanaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. C. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Penelitian ini dimulai pada tanggal 20 Maret 2024 sampai 25 April 2024. 2. Tempat penelitian. Penelitian ini kami lakukan di lingkungan UPT SMA Negeri 14 Sinjai. D. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, kami menetapkan suatu populasi yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 14 Sinjai dengan jumlah siswa laki-laki yaitu 32 siswa dan jumlah siswi perempuan yaitu 65 siswa dengan jumlah keseluruhan 97 siswa. Adapun populasi yang kami ambil yaitu kelas 11 cerdas dengan jumlah siswa laki-laki 11 orang dan jumlah perempuan 20 orang. Jumlah keseluruhan 31 siswa. Kelas 11 kreatif dengan jumlah laki-laki 11 orang siswa dan jumlah siswi perempuan yaitu 22 siswa dengan jumlah keseluruhan 33 siswa. Kelas 11 unggul.
10 siswa laki-laki dan 23 siswi perempuan dengan jumlah keseluruhan 33 siswa. Dari 3 kelas tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas 11 yaitu berjumlah 97 siswa. 2. Sampel. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan teknik kelompok acak, yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 14 Sinjai dengan jumlah sampel 9 orang. Berikut adalah penjabaran sampel yang kami ambil. Kelas 11 cerdas dengan jumlah siswa 31 siswa dan jumlah sampel yang kami ambil yaitu 3 sampel. Kelas 11 kreatif dengan jumlah siswa 33 siswa dan jumlah sampel yang kami ambil yaitu 3 sampel. Kelas 11 unggul dengan jumlah siswa 33 siswa dan jumlah sampel yang kami ambil yaitu 3 sampel. Jumlah keseluruhan sampel yang kami ambil dari kelas 11 yaitu 9 sampel. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan dibahas pada karya ilmiah ini, yaitu menggunakan teknik wawancara. F. Teknik analisis data. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan siswa kelas 11 UPT SMA Negeri 14 Sinjai mengenai pelaksanaan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan satu. Bab 4. Hasil penelitian. A. Hasil penelitian. B. Pembahasan. A. Hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Masalah yang kami teliti adalah pandangan siswa kelas 11 UPT SMA Negeri 14 Sinjai mengenai pelaksanaan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dengan jumlah sampel yang menjadi responden sebanyak 9 orang. B. Pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, selanjutnya kami akan menguraikan permasalahan hasil penelitian tersebut dengan teknik kualitatif, bahwa menurut informan 1, 2, dan 6 menyatakan bahwa budaya 5S merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan suatu kelompok atau komunitas. Informan 1, 2, dan 6 juga menyatakan bahwa pelaksanaan budaya 5S sangat penting dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan 5S ini dapat menjadi pendorong setiap individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka juga sangat setuju budaya 5S harus dilakukan karena dapat membuat siswa memiliki keakraban. Mereka menyatakan bahwa mereka sangat sering melakukan budaya 5S dan menganggap pelaksanaan 5S merupakan hal yang wajib bagi mereka. Mereka menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan jika 5S tidak dilaksanakan, maka suasana terkadang akan selalu tegang. Hubungan antar personal tidak benar-benar dapat harmonis tanpa sikap positif seperti 5S. Sedangkan informan 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 menyatakan bahwa budaya 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mereka juga memberikan pandangannya bahwa budaya 5S sangat penting untuk dilaksanakan. Mereka menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan jika pelaksanaan budaya 5S tidak dilaksanakan, maka mungkin akan terjadi ketidaknyamanan dan ketegangan di antara siswa dan guru. Dan mereka menyatakan bahwa ikatan silaturahmi akan menjadi berkurang dan berangsur merenggang. Bab 5. Simpulan dan saran. A. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis data, mendeskripsikan pandangan siswa kelas 11 SMA Negeri 14 Sinjai terhadap pelaksanaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, yaitu pelaksanaan tersebut dipandang sebagai kegiatan yang positif karena dapat meningkatkan karakter siswa dan membuat siswa lebih disiplin. Pandangan siswa kelas 11 dengan pelaksanaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, yaitu pelaksanaan tersebut dipandang sebagai kegiatan yang positif karena dapat meningkatkan karakter siswa dan membuat siswa lebih disiplin.
pandangan siswa kelas 11 dengan melaksanakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini sangat penting dilaksanakan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa mereka sangat sering melakukan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini karena berdampak positif bagi pada siswa maupun pada guru. Melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun ini dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan di sekolah. Mereka menyatakan bahwa budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan suatu kelompok atau komunitas. Mereka juga menyatakan bahwa pelaksanaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun sangat penting dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun ini dapat menjadi pendorong setiap individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka juga sangat setuju bahwa 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun harus dilakukan karena dapat membuat siswa memiliki keakraban. Mereka menyatakan bahwa mereka sangat sering melakukan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, dan menganggap pelaksanaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun merupakan hal yang wajib bagi mereka. Mereka menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan jika 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun dilakukan, maka suasana terkadang akan selalu tegang. B. Saran 1. Bagi siswa, tetap membangun hubungan yang baik. Tindakan, sapaan, dan senyuman yang dapat menciptakan hubungan yang positif antara teman sebaya. Hal ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama di lingkungan sekolah, sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan menumbuhkan sikap hormat dan empati. 2. Bagi guru, dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan harmonis, serta tetap dapat menumbuhkan rasa hormat dan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah.